Lulus dari Universitas Negeri 11 Maret pada tahun 1986, Panangian Simanungkalit telah menunjukkan kegelisahannya terhadap dunia properti Indonesia kala itu. Sikap kritisnya terhadap industri properti tanah air sejalan dengan analisisnya yang tajam dan presisi. Tahun itu Amerika sedang mengalami krisis properti. Di saat banyak orang belum berpikir tentang krisis properti di Indonesia, Panangian telah menganalisa bahwa Indonesia juga berpotensi mengalami krisis seperti itu. Jadi saya berpikir, kalau Amerika aja krisis, masa Indonesia nggak krisis di bidang properti? Jadi di kepala saya itu sudah terisi, kapan properti Indonesia itu krisis? Nah, itu tahun 86. Memasuki era 90-an, Panangian terjun ke dunia akademisi, menjadi dosen di Fakultas Teknik, jurusan Real Estate Universitas Tarumanegara. Namun kegelisahannya akan industri properti terus membayangi. Panangian melihat bahwa kegiatan spekulasi tanah oleh pengembang yang dibiayai oleh perbankan telah menciptakan distorsi dalam pasar perumahan. Hal ini bisa mengakibatkan gelembung kredit macet dalam skala besar. Artinya orang membeli dengan harga sangat murah, dijual dengan sangat mahal, dan menggunakan uang bank. Nah, bagi saya ini akan adalah bibit masalah. Panangian menuliskan kegelisahannya atas potensi terjadinya krisis ekonomi yang berawal dari kredit macet di sektor properti di berbagai media massa. Meski demikian, untuk mengukuhkan eksistensinya, Panangian mulai membuka konsultan properti di tahun 1993. Dengan menjadi konsultan, Panangian bisa lebih memberi advice kepada para developer properti dibandingkan hanya memberi kritik sebagai akademisi. Kritik paling keras Panangian kala itu adalah terjadinya pembiayaan pembelian tanah secara besar-besaran antara perusahaan developer dan bank dalam satu grup bisnis. Saat itu bisnis properti didominasi para konglomerat yang bisnisnya menggurita ke berbagai sektor, termasuk perbankan. Jadi tahun 94 saya pernah mengatakan apartemen oversupply. Baru kali itulah istilah oversupply masyarakat di Indonesia tahun 94. Kemudian tahun 95 saya mengakses data Bank Indonesia. Saya menduga akan ada kredit macet yang berasal dari properti. Ya, ternyata benar. Bahkan tahun 96 saya membuat prediksi bahwa tahun 2000, sebelum tahun 2000 atau tahun 99, properti Indonesia akan crash. Tahun 1998, tepat 2 minggu sebelum Presiden Soeharto lengser, Panangian School of Property berdiri dan diresmikan oleh Menteri Perumahan Rakyat Akbar Tanjung. Panangian School of Property didirikan dengan visi dan misi besar sebesar potensi bisnis properti Indonesia yang belum tereksplorasi maksimal. Panangian meyakini Indonesia memiliki prospek besar di bidang properti, meski mengalami krisis, suatu saat industri ini akan pulih kembali dengan potensi pasar properti yang semakin besar pasca krisis. Jadi saya mengatakan kepada pemerintah, ya waktu itu pemerintahnya kan Presiden Habibie ya, bahwa properti adalah starting point untuk penyelesaian krisis. Dan ternyata Ketua BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional, yang memiliki 600 triliun aset yang diambil alih dari bank, kredit macet, diantaranya ada 120 triliun properti. Saya diminta untuk bidding untuk masukin proposal ke BPPN dengan beberapa konsultan asing. Ternyata saya menang. Nah, sejak itulah saya menjadi konsultan di BPPN. Waktu itu BPPN ganti pemimpinnya, tapi saya tetap jadi konsultan selama 2000 sampai 2004. Tahun 2001, Panangian mengeluarkan statement yang sampai saat ini menjadi pijakan para pebisnis properti di Indonesia. Tidak ada bisnis yang lebih baik dari bisnis properti. Dan akhirnya prediksi Panangian terbukti, properti memang booming pada tahun 2004 hingga 2005. Yang menarik, waktu kredit perbankan macet cuma 60 triliun, tower apartemen cuma 15, terhitung dengan jari lah. Sekarang Anda lihat setelah krisis, itu ada sampai sekarang mungkin bahkan 500 tower gitu. Jadi artinya apa? Properti itu kebal terhadap krisis. Itulah kesimpulan saya. Jadi bukan malah kesini properti malah lebih jelek, makin bagus, makin gede, makin banyak. Jejak langkah Panangian Simanungkalit sebagai pakar properti nomor 1 Indonesia semakin mantap dan terpatri.
Pengembang besar seperti Agung Podomoro dan berbagai perusahaan kakap memintanya menjadi konsultan di perusahaan mereka. Pengembang merasa saya memiliki peran penting dalam masa setelah krisis tahun 98. Saya tahun 99 memberikan opini pada pemerintah bahwa properti adalah sektor yang perlu diperhatikan. Akhirnya tahun 2000 saya jadi konsultan. Tahun 2003 saya mendapat peniti emas, penghargaan besar dari REI. Tahun 2004, Panangian Simanung Kalit diminta oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendampingi Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Asari sebagai staf ahli di Kementerian Perumahan Rakyat.